Nolak barang-barang tidak baik, makhluk halus ya tidak baik. Ya percaya nggak percaya sih, ya udah dijalankan. Nama anak saya itu Gabriela Allen Sumargo. Jadi Gabriela itu adalah nama yang aku dapat waktu aku ada kerja di Itali dan istriku sempat minta aku doain dia dan babynya masih dalam perut di salah satu gereja Dome ya kalau saya nggak salah tuh, saya lupa namanya, gereja yang udah tua lah. Dan istriku pernah datang ke sana. Jadi pada saat saya berdoa itu tak kenapa ada di dalam pikiran saya nama itu muncul. Saya juga bingung karena tidak ada papan nama atau tulisan Gabriela selama saya ada di sana gitu. Tiba-tiba muncul dan saya bawa pulang kasih istri saya, dan kemudian istri saya bilang ini nama bagus loh artinya ya gitu. Saya bilang ya udah kalau mau dipakai silakan, kalau nggak mau dipakai ya sudah. Ellen itu adalah nama bapak dari istri saya Olivia, dan Sumargo adalah marga saya. Jadi namanya Gabriela Allen Sumargo. Lagi Jadi ayah. Gimana nih? Aku jadi bapak itu saya baru merasakan yang namanya kenapa bapak-bapak tuh suka kecapean kalau udah punya anak pertama. Jadi mau nggak mau ternyata kita harus nemenin bantu istri pada saat malam ke subuh, karena si anak ini, bayi ini dia tuh baru aktif di malam ke subuh. Jadi aktif banget. Jadi kadang-kadang kasihan juga sih kalau aku lihat wanita-wanita yang hamil itu dia kan harus menyusui ya. Ini aku baru belajar nih jadinya, dia menyusui. Nah si anak ini nggak ada yang ngejaga. Nah kalau si anak ini nggak ada yang ngejaga kan dia harus menjaga anak itu sembari pompa ASI. Kadang-kadang ada bayi yang nggak mau langsung minum dari ibunya punya itu ya. Nah anak saya termasuk yang nggak terlalu mau. Jadi dia maunya tuh dari botol, jadi mesti dipompa dulu. Setelah udah dipompa, baru dia minum dari situ, dia lebih senang. Jadi pada saat malam, ya aku sempetin bantu. Mengakibatkan saya sakit kepala karena kurang tidur. Ya bentar lagi kayaknya saya migrain ini. Tapi nggak apa-apa sih, selama beberapa bulan ini saya cukup happy karena saya melihat anak saya ini menjadi penghiburan buat di keluarga gitu, apa ya istilahnya ya, bawa sukacita gitu. Karena kan prosesnya juga nggak gampang ya. Cukup lama, 4 tahun, akhirnya Tuhan kasih dan kita melihat ini sebagai suatu anugerah. Kakinya sebelumnya kan bengkak nih pas lagi mau melahirkan, terus Olive, ya? sekarang udah mulai membaik, tapi malah minder. Kenapa kok? Jadi Olive ini kan sempat kakinya bengkak pas habis melahirkan. Terus dia tuh bingung, kok kakiku tambah bengkak, harusnya pas hamil bengkak, ini setelah melahirkan bengkak. Terus kata dokter sih aman, karena tensi semua aman. Setelah itu akhirnya aku suruh angkat sedikit kakinya, segala macam, direndam garam dan lain-lain, akhirnya mengecil tuh airnya. Terus cuman nggak pedenya sekarang karena bentuk badannya dia kan lebar banget. Jadi dia ngerasa aku masih suka nggak sih ngelihat dia gitu. Biasalah kendala cewek pada saat dia habis melahirkan kan badannya agak melebar ya. Biasanya kurang confidence. Jadi suka nanya, yang aku masih enak gak sih dilihat gitu loh. Masih lah aku bilang. Tapi agak jauh ya. Gak bercanda. Udah bisa ngelihat perjuangan si Olive dari selama 4 tahun ini, terus akhirnya sekarang punya baby, gimana sih? Maksudnya perasaan lebih detail perasaannya gitu, ya. Saya tuh jujur saya terharu dan bangga melihat bagaimana istri saya berjuang dan berkomitmen untuk punya keturunan. Karena yang paling besar perannya pada saat itu adalah istri. Istri saya tuh bagaimana dia udah, jadi gini, dia tuh keguguran 3 kali lah. Berarti 3 kali dikuret. Dikuret itu untuk wanita itu meninggalkan luka di daerah rahim. Semakin sering dikuret, rahimnya akan semakin menipis. Dan itu bisa menimbulkan penyakit dan juga permasalahan berikutnya. Dia berani ambil resiko. Makanya saya bilang seorang wanita itu ketika dia mengandung, suami harus tahu bahwa pengorbanannya besar. Jangan sampai akhirnya kita melupakan hal itu dan bersikap, ya udahlah itu kan urusan lu. Kan hamil tuh ya kerjaan lu, jangan kayak gitu. Karena pengorbanan dan resiko yang mereka harus jalani juga gede. Itu saya bisa lihat di Olive. Dan akhirnya membuat saya ya tanpa harus mencoba membangun image peduli, ya peduli sendiri gitu. Karena melihat pengorbanan itu. Support saya sebenarnya gak banyak. Cukup memberikan waktu untuk istri
terutama pada saat malam. Jadi di sela-sela saya kerja, walaupun saya lagi syuting film juga nih, kadang-kadang pulangnya malam, bisa jam 9, jam 10, saya usahain, saya ada waktu dulu nih buat istri saya, tidak langsung istirahat. Jadi memang agak sakit kepala sih, jadi kurang tidur gitu, tapi nggak apa-apa gitu, karena istri saya juga pasti capek. Kadang-kadang dia tuh saya liatin dia pasang alarm, jam 11 tuh dia pompa ASI, nanti jam 12 dia tidur sebentar tuh, sejam. Dia pasang alarm sejam 2 jam, dia bangun dia pompa ASI lagi, karena ternyata kebutuhan ASI si anak ini pada saat malam ke subuh tuh gede. Jadi saya juga nggak tega lah kalau dia sendirian, jadi paling saya nemenin. Ya jam 2, jam 3 saya tidur lah gitu, jadi saya bisa bangun untuk kerja, itu aja sih. Alami baby blues sudah? Hah? Alami baby blues sudah? Nah itu dia tuh, kita sempat ngobrolin kemarin masalah baby blues, ternyata Olive nggak ngalamin karena mungkin baby blues ini terjadi dikarenakan si suami kurang memberikan waktu sih sebenarnya. Jadi si istri ini udah keburu stres karena ngurusin bayi yang masih kecil, apalagi bayi pertama gitu, itu berat kan. Dia belum terbiasa, belum dia harus pompa ASI, bersihin popoknya, terus kalau dia nangis itu harus dikerjakan secara bersamaan. Makanya peran daripada suami itu penting juga. Nggak harus sebesar itu, tapi dia ada di situ minimal bantu-bantu dikit, itu udah bikin si istri senang. Dan itu baby bluesnya akhirnya mungkin nggak kambuh sih, nggak keluar gitu loh. Itu aja. Kodensu, menurut Kodensu, mungkin perasaan dan kesiapan si Olive dan pertama kali jadi ibu ini gimana? Perasaan dan kesiapan si Olive nih Perasaan udah kesiapan ya? Aku pikir dia sangat sangat happy ya. Aku bisa ngelihat bagaimana dia coba, maksudnya gini, kami ini kan terhitungnya pasangan selebriti lah ibaratnya. Pasti kan mudah buat kami, apalagi kami punya uang untuk bisa menggampangkan proses itu. Tapi Olive tidak. Dia tetap mengambil peran sebagai ibu, coba untuk memberikan ASI eksklusif terbaiknya selama beberapa bulan ke depan. Dia memilih untuk tidak bekerja, fokus untuk memberikan ASI karena dia tahu ASI ini adalah suatu hal yang paling penting untuk si bayi. Jadi mengasihinya dia fokusin di situ. Dan menurut saya ini komitmen yang pasti datang dari hati dia yang sangat bersukacita banget gitu loh. Ini anak tidak gampang, kita bisa dapat baru sekarang. Pastinya dia ingin memberikan yang terbaik. Cuman ada beberapa hal yang aku juga kasih masukan bahwa saya tahu ini anak, kita dapat anak gak gampang, tapi jangan sampai akhirnya over proud ya. Jadi kayak terlalu berlebihan dalam anak ini sehingga anak ini nanti tumbuh kembangnya dia terlalu merasa diagung-agungkan. Jadi nggak bagus buat perkembangan psikologi dan mentalnya dia. Itu aja sih aku. Oh, udah turun tangan jemur ataupun mandiin atau seperti apa? Mandiin belum. Saya takut. Soalnya saya takut salah. Jadi bersihin popok aja sih. Jemur ya. Jadi kalau jemur saya masih bisa, gendong saya masih oke. Kalau mandi sih takut salah. Soalnya anaknya cewek. Jadi pada saat saya gitu saya, aduh, cewek lagi. Gitu kan, ada ngerti kan cowok ya kan. Jadi itu aja sih. Dibantu neni atau Ciolip urus sendiri atau dibantu mama? Ada kita dibantu suster. Jadi kita nggak dibantu mertua atau mama saya. Jadi kita dibantu satu suster khusus untuk pada saat si Olive istirahat, dia tidur harus ada yang jaga. Kalau istirahat, saya istirahat kan harus ada yang jaga. Jadi kita kan nggak bisa standby 24 jam di situ. Tapi peran suster tidak boleh terlalu dominan karena kita pengen anak ini dekatlah sama ibu bapaknya. Gitu aja. Kok terkait ngubur ari-ari pakai koin sama pensil itu mungkin filosofinya seperti apa sih kok? Filosofinya, saya juga kurang paham sih ngubur ari-ari itu. Iya ya, itu katanya di Jawa ya kalau ngubur ari-ari ya. Jadi saya tuh ya saya ikutin adat yang ada aja. Jadi kalau yang saya tahu mengubur ari-ari itu pertama ari-arinya dibersihkan dulu, kemudian ari-arinya dimasukkan ke dalam kendi. Setelah itu kita beri garam, kita berikan tambahan-tambahan seperti beras. Beras itu ada filosofinya supaya dia itu makmur. Terus kita kasih koin supaya dia banyak rezeki, koin uang ya. Terus aku kasih pensil supaya dia pinter, gitu. Terus aku kasih buku supaya dia banyak belajar. Apalagi cabe, ada cabe. Saya kasih cabe katanya supaya menolak barang-barang tidak baik, makhluk halus yang tidak baik. Ya percaya nggak percaya sih, ya udah dijalankan lah. Karena menurut saya itu kan ada, dan menurut saya tidak ada salahnya toh. Tidak merugikan siapa-siapa dan juga tidak bersifat menuhankan suatu hal yang lain gitu loh.
ya tetap berdoa juga ke Tuhan. Parentingnya sama si Olive nanti ke depan seperti apa sih? Parenting ya, parenting kita sederhana aja, nggak mau terlalu berlebihan. Didikan saya dan Olive pasti beda. Olive lebih lembut, saya lebih keras. Tapi saya juga belajar untuk jangan terlalu keras karena ini anak perempuan. Saya juga nggak mau anak saya tumbuh menjadi anak yang akhirnya menggampangkan hidup dan apa yang dia punya karena mungkin dia lihat ibu bapaknya. Saya pengen dia belajar untuk mandiri karena saya dan Olive belajar berkembang itu dari nol juga. Jadi kita pengen anak kita juga belajar dari nol supaya dia bisa menghargai hidup dia dan orang lain. Karena poinnya begini, saya berdoa sama Tuhan, saya diberikan anak yang bisa memberikan terang untuk banyak orang dan juga memberikan manfaatnya dia banyak orang. Kalau saya bekali dia dengan hidup yang terlalu berlebihan, saya pikir anak itu tidak akan pernah mengerti kesulitan dan kesusahan orang lain. Dan dia harus belajar untuk menghargai hidup dia dan orang lain. Dan saya pikir hal seperti disiplin dan juga kesulitan ya, bukan kemudahan yang harus kita berikan kepada dia supaya dia tumbuh kembangnya juga kuat. Tahun ini ada pindah rumah juga kok? Oh, tahun ini belum. Tahun depan kalau udah jadi mungkin pindah. Kodensu kalau nggak salah babynya ini telinganya agak caplang, bener nggak gede sih? ya? Terus katanya Caplang rezekinya, tuh gimana tapi sih ya? rezekinya lancar. Kata rezekinya lancar. Iya. Tapi Iya. nah iya gimana tuh Kodensu? Percaya nggak atau gimana? Saya kalau sih dari nggak kamu? tahu ya kalau masalah rezeki ya. Katanya ada yang bilang telinganya besar, caplang. Saya caplang nggak sih itu kan? Enggak ya? Pintar ya? katanya, pintar. Katanya rezekinya bagus. Terus ada yang bilang bayi naga yang lahir di tahun ini rezekinya bagus. Saya aminin aja. Kalau ditanya rezekinya bagus sih, saya pikir semua anak itu rezekinya pasti ada pas dia lahir. Ya besar dan kecil ya. Kebetulan Biel, Gabriel saya panggilnya Biel, juga rezekinya juga ada dari omanya, dikasih emas, gelang buat kaki, dari tantenya, dari kakeknya dikasih berlian. Makanya saya bingung nih, anak kok baru lahir udah kaya ya, saya bilang. Saya aja dulu mau cari uang sebanyak itu nggak bisa ini. Jadi saya pikir ya mungkin dia sudah punya jalan dia sendiri, tapi yang paling penting bukan rezekinya aku lihat, tapi bagaimana dia melihat rezeki dia. Supaya jangan sampai dia merasa bahwa dia diri hebat gitu karena banyak uang, nggak boleh kayak gitu. Supaya dia tumbuh tuh jadi anak yang punya nilai lah, seperti ibunya. Endorse sendiri udah ada. Endorse tuh sebenarnya buat endorse si bayi sendiri ada, cuman kita menghindari endorse ke bayinya langsung sih. Kalau endorse ibu bapaknya masih oke lah, karena kan memang kita udah duluan di situ ya. Karena bayinya ini masih kecil, kalau kita endorse gitu, kadang-kadang saya takutnya over apa itu namanya? Explore ya, over explore gitu. Eksploitasi. Saya takutnya nanti eksploitasi. Tapi kalau BA mungkin kita masih mikir. Kalau YouTube kok? Kalau YouTube ya kayaknya kita tidak terlalu banyak ya. Kemarin kita posting ya pas di lahir aja. Mungkin kalau proses berikutnya ya sedikit-sedikit aja lah, ada momen apa oke lah. Kalau terlalu gitu nggak, bingung juga mau diapain gitu loh, mau dikontenin apa gitu kan. Ya udah itu aja sih. Oke, Kodensu terakhir kalau ada kata-kata yang bisa diungkapkan untuk si Olive, perjuangannya udah sejauh ini panjang, Iya. terus sekarang udah siap dan lain sebagainya, boleh. Buat istri saya Olive, terima kasih banyak. Kamu sudah menjadi wanita dan istri yang hebat, sudah banyak berkorban, dan kamu harus bangga sama diri kamu sendiri karena apa yang kita dapat sekarang itu adalah bentuk daripada kerja keras dan doa. Dan kamu harus percaya bahwa Tuhan itu selalu menjaga kita walaupun ada saat-saat yang sulit, tapi Tuhan selalu menyertai kita. Selama kita percaya, kita akan baik-baik saja. And I'm proud. Oke.